pengamat politik, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Pangi. Malam, Bang Andro, Mbak Aya. Ya, serta dari... Apakah Anda juga sepakat bahwa untuk berebut kekuasaan ini harus kemudian masuk dalam partai politik terlebih dahulu? Iya, begini Mbak Eva, sebelum kalau kita ingin menang ya tentu ini zona bertempur ini kan kalau kita lihat seperti Pak Jokowi adalah kader PDIP, dianggap sebagai representasi dari PDIP, dan itu pun PDIP merasa masih belum bisa mengontrol sepenuhnya Pak Jokowinya karena dianggap masih belum rebound kayaknya. Bonding itu kali ya, menyatunya pikiran Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Buktinya, setahu saya kalau ditanya ke PDIP-nya, banyak loh produk undang-undang sekarang yang kader PDIP-nya di satu sisi iya, dia setuju, tetapi di sisi lain ada produk undang-undang yang mereka sebetulnya tidak terima juga gitu. Sebagian dari undang-undang yang hasil pemerintahan sekarang. Dan ingat juga ketika Ibu Mega yang jadi presiden, itu beda. Dia bahkan ada menolak 5 undang-undang kalau nggak salah. Karena tidak sesuai dengan reborn itu, tidak sesuai dengan hati dan pikiran Bu Mega. Tapi di acara tadi menurut Anda chemistry-nya dapat nggak? Antara Megawati dan juga Joko Widodo. Dapat tidak? Tadi kan bondingnya sudah... Ya kalau dari chemistry tadi, kalau kita lihat misalnya, itu kan memang menarik ya guyonan ya. Kalau nggak saya, kalau nggak PDIP, ya nggak jadi gitu loh kan, itu menarik. Artinya Ibu Mega ingin tetap memperkuat strukturalisasi fungsionalisasi partai, itu ingin dibangun, kepartaian yang kuat. Makanya kan wajar PDIP sistem proporsional tadi ya, karena ingin memperkuat partainya. Kalau proporsional terbuka ini kan ingin memperkuat figurnya. Ketokohan yang ditunjukkan, yang diinginkan oleh Abang Dedi tadi itu kan kotel efek yang mau diuji. Sebetulnya kotel efek pun masih ada kemungkinan tidak signifikan. Buktinya kalau suara Pak Jokowi digabung dengan suara partai koalisi pendukung, itu masih menang suara Pak Jokowi kan, tapi tidak signifikan. Begitu juga suara Pak Prabowo. Jadi kotel efek pun tidak dianggap signifikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bang Andro melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati itu sebetulnya kalau proses kaderisasi itu memang menjadi tidak hanya presiden masalah hari ini. Buktinya kader-kader di partai pun kesulitan mencari caleg kan gitu. Buka lowongan pekerjaan untuk menjadi caleg. Itu kan sindiran juga. Betapa partai politik tidak mampu untuk menciptakan kader sendiri. Sehingga ada partai yang misalnya ingin mengambil vote getter ya. Mengambil dari suara dari artis, dari public figure. Karena demi lolos di ambang batas parlemen, karena ketidakmampuan partai kuat pada mesin yang tumbuh secara merata, yang membuat partai akhirnya berpikir transaksional, pragmatis, jangka pendek, tanpa membangun hubungan yang dekat antara pemilih dengan partainya. Hubungan yang jangka pendek ini yang kemudian sangat mudah terpengaruh oleh yang namanya money politik, vote buying. Karena memang mereka nggak merasa dekat dengan partainya, pemilihnya ya lebih transaksional dan pragmatis. Makanya ditonjolkan Ibu Mega tadi saya pikir itu menarik, itu adalah soal kaderisasi dan soal ideologi. Sebetulnya kalau Bang Bestari sebenarnya sederhana aja, saya ingin membantu Bang Bestari. Kalau memang tinggal dibilang aja bahwa memang kemarin waktu ormasnya Nasdem itu memang Pak Anies yang mendeklarasikan. Nah tinggal di akuisisi aja, di take over bahwa memang Anies adalah kader Nasdem. Karena menurut saya pernyataan itu belum keluar sama sekali. Belum keluar karena gini, untuk presiden nggak boleh nggak punya partai. Memang harus sudah partainya, mana ada, kecuali jadi gubernur boleh diwakafkan saya milik Jawa Barat, boleh. Ya itu boleh, itu gubernur. Tapi presiden itu adalah musibah menurut saya kalau nggak ada partainya. Jadi harus masuk partai dulu? Iya harus masuk partai. Oke, langsung. kita tahan di sana dulu ya Bang. Kenapa masih ragu-ragu gitu Pak Aniesnya? Ini kita presiden. ingin minta statement juga dari Bang Andi Malarangeng dari Demokrat. Usai jeda Bang, tahan dulu. Mas Andi tadi yang soal Bang Andi soal Anies kan cepat tadi kan gabus cepat lebih baik juga kan. Jadi maksudnya begini, saya melihat kok rasa-rasanya memang jauh lebih cepat mensosialisasikan visi kecapresan, lebih cepat masyarakat mengetahui apa yang ada di benak pikirannya, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi rakyat. Itu kan bagus. Setuju. Nah dianggap itu bukan menurut saya tidak bagus justru. Nah ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh PDP hari ini kan yang kita tunggu-tunggu kan ada memang yang surprise-nya itu. Nama capres ada di kantong Ibu Mega, kriterianya sudah ada, hasil kontemplasi yang lama sudah terukur dengan dengan ukuran yang mereka sudah desainnya Ibu Mega paham. Tapi tadi dari sinyal itu Bang Andi saya lihat ada bahasa kader. Artinya kader berarti sudah ada namanya. Namanya itu bisa
Mas Ganjar, bisa Mbak Puan, karena itu kader. Nah, tetapi pengumuman itu juga nampaknya belum juga hari ini. Nah, saya dengar itu 1 Juni itu kan, ada kemungkinan diumumkan nama itu di 1 Juni. Nah, sebetulnya kalau sampai sekarang memang nggak ada kemajuan sama sekali. Di KIB tidak ada kemajuan, di PDIP tidak ada kemajuan, di Partai Kebangkitan Bangsa memang nggak ada kemajuan. Tetapi dalam konteks kemajuan dalam konteks ada partai koalisinya, ada capres, ada cawapresnya. Nah, ini memang belum ada bentuk itu. Yang kedua adalah guyonan-guyonan Ibu Mega ini kan menarik sebetulnya ya, menghubungkan antara anak dengan ibu, ini hubungan yang sangat baik ya. Persis tadi misalnya beliau mengatakan yang menarik itu adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden. Itu keren banget sebetulnya. Beliau memberikan kode langsung ke Pak Jokowi. Itu menurut saya starting point yang luar biasa. Itu di depan Pak Jokowi loh bilang, saya pernah mengalami sejarah yang sama, namanya Pak Soekarno. Apakah kita mau mengulangi sejarah yang sama? Presiden seumur hidup. Dan sejarah ini tidak boleh diulang lagi. Itu clear. Nah itu artinya Bang, itu pesan yang berkelas loh dari Bu Mega bahwa tidak ada negosiasi dalam perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Nah itu yang menurut saya, itu inti sebetulnya starting point yang paling berkelas di dalam statement Ibu Mega tadi dari semua. Ada bahas tentang kaderisasi, ada soal tentang ideologi, Pancasila dan seterusnya. Tapi soal bagaimana mengingatkan Pak Jokowi bahwa tidak ada, sudah cukup, selesai. 2 periode selesai. Nah itu yang sama artinya begini. Sekarang kan kalau bicara tentang koalisi kita, basisnya kan transaksional pragmatis. Exactly. Dan Nah itu yang mestinya memang dibangun koalisi berbasis ideologi dan programatik. Betul. Persamaan kepentingannya adalah kepentingan yang tidak hanya sebatas mendukung presiden. Itu konsekuensi dari presidensialisme dibangun di atas multipartai. Yang satu mengandalkan figur, yang satu menguatkan partai politik, itu clear. Tapi kemudian waktu untuk mensosialisasikan calon presiden ini harus diberikan ruang oleh negara. Nah, artinya karena jauh lebih baik, lebih cepat. Kan gitu. ada undang-undang pemilu. Nah itu undang-undang itu yang harusnya itu nggak bisa retrospektif. Undang-undang harus memberikan ruang kepada negara. Itulah yang harus calon-calon terbaik. didiskusikan, bukan sikap kapan mengumumkan. Nah, tapi kalau kode-kode tadi Bang Deddy, kode-kode sudah bagus. Ada perempuan disampaikan Ibu Mega, bagaimana eksistensi perempuan, bagaimana beliau memilih menteri perempuan, itu is dan okay. politik lingkungan, dan itu sangat relevan dengan masalah. zaman. Kemudian beliau juga memberikan Kan, penguatan pada kan boleh